Kalau ini kejadian, dia bisa hidup seumur hidup di dalam penjara itu. Karena apa? Dia melakukan penipuan dengan umpamanya 6 lembar cek. Setiap bulan dia keluarkan satu. Semuanya terbukti bisa masuk 378. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pak, tolong dijelaskan dalam hukum pidana itu kan ada yang namanya dengan asas ne bis idem ya Pak. Tolong Bapak jelaskan bagaimana sih maksud dari asas tersebut. Jadi begini, maksudnya asas tersebut itu terhadap perkara yang sama, itu nanti biar disempurnakan Pak Bernard ya. Tidak dapat lagi dilakukan tuntutan terhadap orang yang bersangkutan. Umpamanya begini, saya melakukan pencurian, kemudian saya diajukan ke muka persidangan, yang saya curi itu motornya Mbak Erna. Nah, kebetulan waktu saya curi motornya Mbak Erna itu di dalam motor tersebut ada handphone. Nah ini contoh ya, ada handphone, tetapi waktu itu saya didakwa dengan motornya, dipersangkakan dengan motornya, kemudian maju, kemudian divonis. Divonisnya sudah ada, di situ juga barang buktinya berupa motor, HP dikembalikan semua kepada si Pemilik. Ya, pemiliknya, Mbak Erna. Sudah divonis, sudah menjalani, kemudian Mbak Erna jengkel nih. Lihat loh, dulu yang saya laporkan kehilangan motor, bukan handphone, sekalipun handphonenya sudah kembali, dilaporkan lagi. Ini sebenarnya perkaranya sama. Dan barangnya itu sama, hanya dia menjadi satu kesatuan karena waktu itu berada di motor dan sudah dikembalikan. Nah, jadi ketika laporan ini sama, maka itu tidak dapat lagi dipakai untuk menghukum saya. Atau umpamanya dulu dilaporkannya di Polsek, nah terus jengkel dilaporkan lagi di Polda, itu tidak bisa. Kasus yang sama tidak bisa dua kali untuk orang yang bersangkutan dihukum. Intinya seperti itu. Ini banyak kejadiannya. Jadi ada juga nebis in idem ini berkembangnya banyak ya. Saya ada punya klien yang kebetulan menjadi seorang terlapor. Jadi dia itu melakukan penipuan terhadap seseorang dengan menggunakan cek. Jadi ceknya ini ada 5 lembar. Nah, orang yang bersangkutan ini nakal. Jadi laporan pertama dia hanya pakai 3 cek. Padahal ini satu kesatuan. Kemudian naik, masuk, terbukti bersalah, dia masuk penjara, dilaporkan lagi pakai 2 yang cek ini. Saya mampu membuktikan bahwa ini satu rangkaian. Ini masuk oleh hakim, dikatakan ini perkara yang nebis in idem, yang perkaranya sama. Yang harus itu sudah digali terlebih dahulu oleh penyidik untuk menyempurnakan, sehingga jangan sampai seseorang dihukum dalam sebuah perkara yang sebenarnya sama, tetapi berulang-ulang. Kalau ini kejadian, dia bisa hidup seumur hidup di dalam penjara itu. Karena apa? Dia melakukan penipuan dengan umpamanya 6 lembar cek. Setiap bulan dia keluarkan satu. Semuanya terbukti bisa masuk 378. Laporannya satu, masuknya dikalikan aja berapa tahun dia. Jadi tidak bisa begitu. Intinya seperti itu, nanti biar disempurnakan Pak Bernard. Pak Bernard silakan Pak. Ya, nebis in idem itu terjadi untuk kasus yang sama yang telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, menyangkut pokok perkara. Jadi telah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, entah menghukum, entah membebaskan atau lepas dari tuntutan. Jadi sudah pokok perkara, bukan di luar itu. Jadi hanya untuk lengkapi aja. Yang kedua, nebis idem seperti yang dicontohkan oleh Pak Yosef itu betul-betul siasat untuk menyengsarakan orang, itu tidak diperbolehkan. Jadi ada yang namanya konkursus. Jadi itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena akan menghasilkan sanksi yang ekstrim. Jadi akumulasi dari tiap cek itu membuat orang mungkin 100 tahun di dalam penjara. Itu tidak boleh. Bukan itu yang dimaksud. Memang ada terminologi lain, tindak pidana yang tertunda. Nah, tapi ini adalah tertunda karena memang sungguh-sungguh tidak diketahui sebelumnya, baru ditemukan buktian. Tapi kalau ini adalah siasat untuk menyengsarakan orang, tidak masuk dalam tindak pidana yang tertunda.
Itu Mbak Erna. Ya, baik, terima kasih sudah cukup Nah, jelas. saya tambahkan Ah, sedikit. Pak. Yang tadi Pak Bernard menyampaikan mengenai konkursus itu sering juga terjadi di lapangan. Intinya adalah begini, saya mau masuk di rumahnya Mbak Erna dengan tujuan mencuri. Nah, ketika saya masuk di tempatnya Mbak Erna, saya kemudian melihat bahwa, wah pembantunya cantik. Jadi di samping saya mencuri, saya memperkosa pembantunya. Nah, setelah saya perkosa, ternyata pembantunya ini melihat wajah saya, maka saya bunuh dia. Jadi di dalam satu kejadian itu ada 3 tindak pidana. Tindak pidana pencurian, tindak pidana pemerkosaan, dan tindak pidana satunya lagi adalah tindak pidana pembunuhan. Bayangkan kalau ini berdiri sendiri-sendiri, makanya di Amerika ini berdirinya sendiri-sendiri. Jadi pidananya bisa sampai 100 tahun, 200 tahun gitu loh. Kalau di Indonesia tidak, disuruh milih nanti. Yang terberat yang mana itu yang nanti diterapkan. Tapi 3-tiganya ini akan didakwa oleh jaksa penuntut umum. Akan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, nanti tuntutannya satu. Yang paling berat yang mana. Mungkin seperti itu. Iya. Nanti bisa disempurnakan lagi sama Pak Bernard kalau saya ada kurang atau keliru. Iya, ada tambahan lagi Pak Bernard. Betul apa yang dijelaskan oleh Pak Yosef, tetapi ditambah sepertiga. Ya. Aja itu. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Bernard dan juga Pak Yosef dari Rizky Maulana sudah terjawab. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum, ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum, ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan.